dan kriminalitas, enggak, kurang tepat. Lebih besar lagi masalahnya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Orang nggak ada ilmu, lulus masih bisa memang. Beli ijazah sekarang udah banyak. Tapi kalau nggak ada skillnya, siapa yang mau ngasih kerjaan? Siapa orang yang mau miara beban? Nggak ada kerjaan, nggak punya ma'isyah, pemasukan untuk diri sendiri nggak punya. Nggak punya uang, akhirnya lapar. Lapar nggak pakai iman, nyuri lah. Kriminal jatuhnya. Istilah. Gampang pengen mulia tuh derajat, yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Surat apa? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah surat keberapa? Ayo, surat pertama juz 28. Setelah Al-Hadid, sebelum Al-Hasyr. 58 ya. Tadi ayat ke 11-nya ya. Allah meninggikan derajat orang yang ada ilmunya. Ya. Gampang sebetulnya. Ada ilmu, nih ya, ada. Kadang orang, kok aku pengen sukses. Gimana caranya? Dia sebar CV lamaran ke 20 perusahaan dalam satu hari. Besok gimana? Sebar lagi lamaran 20 perusahaan. Dia lupa yang harus ditingkatkan bukan hanya surat lamaran, tapi nilai dirinya juga. Ya. Saya kenal seorang fotografer yang dia nggak pernah ngelamar kemana-mana. Yang dia lakukan setiap hari sibuk meningkatkan kemampuan dirinya. Akhirnya orang nyari. Ada mau nikah, Pak, saya mau nikah, difoto sama Bapak ya. Kapan Neng? Bulan depan Pak. Maaf, jadwal Bapak penuh sampai 2 bulan ke depan. Masya Allah. Akhirnya yang nikah bilang kayak gini, Pak, saya ganti nikahan saya jadi 3 bulan lagi. Yang penting difoto sama Bapak ya. Saking ahli aja. Untung dia cuma ganti jadwal, bukan ganti calon. Jadi nikah sama si Bapak, Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Ahli beneran. Nih, keras sama diri kita sekarang, nanti dunia yang bakal datang dengan lembut kepada kalian. Ya. Karena kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak masuk sekolah, ya. Bapaknya juga tetap kaya, ntar bisa diminta duit dari bapaknya. Punten ya, ya Allah, ada anak tengil sebentar di TV ya, ngebully anak orang sampai bapaknya sekarang masuk penjara. Ya. Kekulik semuanya gara-gara anaknya berulah. Ya. Segitu teh satu kasus. Ya. Nanti di hari akhir setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Satu kasus aja ngejungkel lah. Ya. Insya Allah. Kan, yuk pakai ilmu. Bismillah. Nanti kalau kita kerasa diri kita sekarang, iya yang lain lagi pada main Mobile Legend, push rank gitu ya. Kita tetap ngapalin, belajar. Maka kalau nanti masa depannya beda, nggak aneh. Ya. Sekarang kita teman satu kelas bisa jadi. Tapi bisa jadi 40 tahun kemudian, kenapa ya dia udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang. Karena diri kita di masa depan tergantung kita ngapain aja yang sekarang. Ya. Contoh ya, contoh. Pernah mendengar nama Imam An-Nawawi? Harus satu ya. Sebutkan 2 dari kitabnya saja. Hadis Arba'in. Selain itu, At-Tibyan, Riyadus Shalihin, ya. Nama kitabnya juga pernah dengar insyaallah ya. Imam An-Nawawi meninggalnya ada beberapa perbedaan pendapat, tapi yang paling rojih menurut kami adalah beliau wafat usia 45 tahun. Bagaimana cara hidupnya? Kata ulama, saking banyaknya karyanya, ya, saking banyaknya karya beliau, itu kalau jumlah karya tulisnya dibagi dengan jumlah usianya, maka per hari Imam Nawawi itu menuliskan 4 halaman ilmu. Menulis kitab tuh 4 halaman baru sehari. Meskipun itu mustahil ya, karena kan nggak mungkin dari lahir blojor, langsung nulis kitab, nggak mungkin. Ya. Jadi ada proses beliau belajar dulu, tapi saking produktifnya. Beliau itu menghabiskan dari matahari terbit sampai tenggelamnya mengikuti 12 kajian ilmu rata-rata. Dan juga dari matahari tenggelam sampai terbitnya itu menuliskan ilmu. Sampai pernah ada 2 tahun episode dalam usianya beliau, itu punggungnya beliau nggak pernah ketemu kasur. Kapan dong tidurnya? Di meja waktu lagi nulis, kecapean, ketiduran. Barang 15 menit kebangun, barang 1 jam kebangun. Lanjut nulis lagi, ninggalin meja menulis hanya ketika sholat, belajar dan mengajar, atau kalau harus ke kamar mandi. Ya, makanya coba lihat ya, umur 45 tahunan
Sampai sekarang udah wafat 800 tahunan, kitabnya masih dipakai ngaji di mana-mana. Ngalir nggak itu pahala? Sebagai umat muslim yang ingin ke surganya Allah, sadar perlu pahala, coba umur 45 tahunan, pahala 800 tahunan. Iri nggak? Iri, Masya Allah. Kok itu kan imam besar, ada nggak contoh yang zaman sekarang? Oke. Ada buku legendaris yang selalu dipakai untuk belajar ngaji orang se-Indonesia. Ya. Warnanya hitam mungkin. Ada 6 jilid. Namanya buku Iqra. Salah satu adab dalam belajar kitab itu kita tahu siapa nama musonifnya, penulis kitabnya. Siapa? Ada kiainya tuh fotonya di belakang, ya. Siapa? Oh, Ustaz tahu ya, Masya Allah. Kiai Haji Azhar Huma Mumtaz Barakallah. Berkah kalau tahu ya. Yang belum tahu silakan dilihat lagi foto beliaunya ya. Data yang saya dapat ya Pak, buku Iqra itu cetakan resmi, yang resmi ini ya, cetakan resmi yang telah terjual 150 juta kopi. Berarti minimal beliau punya pahala bacaan Al-Quran dari 150 juta orang minimal. Insya Allah ya. Segitu baru resminya, belum bajakannya. Indonesia teh apa? Nah, kalau misalkan ada orang beli buku bajakannya, tetap ngalir nggak pahalanya bagi beliau? Ngalir jelas ya. Apalagi kadang bukan satu anak satu Iqra Pak. Satu TPA, satu TPQ, satu Iqra, isinya 30 anak Pak. Ya. Belum lagi ternyata dari satu TPQ itu nanti ada yang kedepannya jadi kepala sekolah, jadi kiai juga, punya anak-anak dipakein lagi Iqra. Masya Allah, itu pahalanya. Padahal, kenapa beliau di fotonya itu pakai tongkat? Karena dari usia 18 tahun, Pak Kiai sudah nggak bisa berjalan, harus pakai kursi roda. Dari umur 18 tahun. Umur-umur asik-asiknya main itu. Tapi beliau udah harus nggak bisa kemana-mana. Terus gimana? Pengen jadi manfaat, Masya Allah. Ya udah, beliau mungkin bukan digolongkan sebagai ahli tafsir, ahli hadis. Apa tuh yang diketahui? Ya udah huruf hijaiyah itu selagi niatnya lillahi ta'ala, Allah yang langgengkan karyanya. Masya Allah ya. Kalau belajar ilmu hadis contoh ya, nanti orang suka bilang kalau dari sudut pandang awam kadang disebutkan kitab hadis pertama itu Muwatta'nya Imam Malik ya. Padahal kata guru-guru kami di Ma'had Khadimus Sunnah, kami sedang belajar jurusan hadis. Di situ beliau menyebutkan, guru-guru kami, bahwa ternyata di saat itu kitab Muwatta' itu nggak cuma satu, nggak cuma dari Imam Malik doang, ada banyak dari imam-imam yang lain. Nah, Imam Malik ditanya oleh muridnya, kenapa menulis Muwatta' lagi wahai Imam? Beliau menjawab, apapun yang diniatkan karena Allah, Allah yang akan melanggengkannya. Makanya kalau sekarang orang nyebut kata Muwatta' pasti Imam Malik. Padahal di zaman itu ada lebih dari satu kitab Muwatta'. Ya. Isinya sekitar 7 ribuan hadis, insyaallah. Ya. Gitu ya. Ilmu, takwa, prestasi. Jangan alergi. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, membuat engkau ditaati dan nasihatmu didengarkan. Ya, nggak kelihatan mahkotanya. Ya. Dan ilmu itu beda dengan harta ya. Kalau harta kita punya emas 1 ton, dibawanya berat dan takut dicuri. Ilmu dia tidak bisa dicuri dan ringan untuk dibawa. Ya. Apakah kalian pernah ngelihat ustazah atau ustadz di sini yang jalannya tengkleng begitu? Ada berat gitu ya. Ustadz, kenapa kepalanya miring sebelah? Iya, kebanyakan baca kitab jadi berat ilmunya. Enggak ada, ya. Dan nggak bisa dicuri. Bisa gitu dicuri, lagi tidur dicolokin flash disk di kupingnya gitu, diambil datanya, nggak ada, aman. Makin dibagikan makin berkah, beneran. Mulia tuh pakai ilmu, ya. Ilmu, takwa, prestasi, udah bismillah. Prestasi ini adalah yang cara paling baik kenalin diri kita. Misalkan kayak gini ya, kalian ketemu orang entah di mall, entah di pasar, entah di jalan, dia baru turun dari kendaraannya, orangnya pun mingkem, tapi orang di sekeliling kita pada berkata, loh, dia kan penemu perusahaan ini, dia kan penemu teknologi itu. Orangnya diem, prestasinya memperkenalkan siapa dirinya. Oh, ini cara ngenalin diri paling keren. Daripada ada orang yang apapun segala hal tentang dirinya. Sekolahnya bagus ya, saya yang mendirikan. Masjidnya bagus ya, saya yang bangun. Anak-anak di sini soleha semua, saya yang ngajar. Ngaku-ngaku ya. Didengarnya enak atau enak?
segala hal tentang dirinya gitu. Kadang penderitaan juga nggak mau kalah ya. Kenapa ini rame-rame? Iya nih si A ini habis jatuh dari motor, spionnya lepas. Baru spion lepas, saya kaki lepas juga pernah. Nggak mau kalah penderitaan juga, Masya Allah. Ya. Kadang nanya pun hanya untuk mukodimah kesombongan, Masya Allah. Ya. Jeng, Bu, anaknya sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah 1 juz amma. Terusin. Biar kayak anak saya gitu. Saya kan ngedidiknya luar biasa. Nggak peduli sama orang, cuman pengen mukodimah aja. Ya. Sampai ada yang ngelihat kucing juga bisa jadi sombong, Bu. Gimana caranya? Kucingnya lucu ya seperti singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, itu kan tiketnya. Nggak nyambung kok, biarin terserah. Gimana orang sombong aja udah. Itu. Iya. Didengarnya enak atau enak? Ya. Segala hal tentang dirinya, kadang segala hal pun negatif. Mendung, ngaco nih, mendung nih, ngaco Allah. Udah mendung kayak gini, perempatan depan pasti macet. Lampu merahnya 1 abad. Hiperbola, ya. Ada lampu merah 1 abad? Ya, Insya Allah ya. Ada sarapan apa mah di rumah? Ada nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan, pucet, kuningnya nggak enak. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Macet bentar, ngeluh. Parah nih kota, macet begini. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Ke luar negeri juga padahal belum pernah. Yang penting ngomel dulu aja. Pernah dengar orang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Ya. Bangun tidur ngeluh, badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk, bisa bangun? Allah. Di kelas belajar, Bu, kepala saya tuh pecah ngerjain soal ini. Bohong. Coba kepala pecah di kelas, Bu. Repot, harus dipel darah di mana-mana, ya. Hiperbola, ya. Hati-hati, ya. Menderita tuh bukan karena nggak ada nikmat, tapi nggak ada syukur, ya. Insya Allah. Aduh, pusing, ganti. Alhamdulillah ya Allah, berarti masih punya kepala. Ya. Udah nggak ada kepala mah nggak bisa pusing lagi, Bu. Ya, Insya Allah. Udahlah, kita aja ya. Ilmu, takwa, prestasi udah bismillah ya. Kalau sudah pakai prestasi udah. Kata Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu radhiyallahu an, kan keren ya. Kalau kita nggak perlu banyak membuktikan siapa diri kita, karena orang yang sudah cinta kepada kita nggak butuh itu, ya. Dan orang yang benci sama kita nggak peduli kita mau kayak gimana juga, ya. Lagian yang kita inginkan kan bukan disukain makhluk, tapi disukai Allah. Ya, udah tenang aja. Ilmu, takwa, prestasi. Yang ketiga, hikmahnya adalah kalian pemuda harus galau. Ulangi. Galaunya juga yang positif ya. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah capek dalam belajar, dalam berlatih. Tapi setiap kali capek galau, ya Allah, Baitul Maqdis masih belum kembali ke tangan kami ya Allah. Gimana bisa aku bersantai-santai seperti ini? Belajar lagi, galau. Galaunya mikirin umat. Ada kata seorang ahli tafsir pernah berkata, kalau ada orang mati dalam keadaan mikirin dirinya sendiri aja, disebutnya mati kerdil namanya. Gak jadi apa-apa. Ya, boro-boro jadi tokoh. Ya. Udah 3 tuh meletus. Alhamdulillah, untung bukan kepala kita ya. Petar kepala saya. Balon. Berarti telinganya masih berfungsi ya, alhamdulillah. Nah, biasanya kalau kaget gitu ketahuan orang aslinya, karena kan teko hanya mengeluarkan isi teko ya. Kalau memang banyak mengingat Allah, kadang kagetnya kayak astagfirullah, innalillahi. Tapi kadang ibu-ibu ada yang kagetnya macam-macam ya nggak? Ayam. Mending lah kalau ayam. Kadang ada yang tidak layak disebut juga kan? Ya sudahlah ya. Masya Allah. Baik, lanjut ya. Si galau yang baik-baik ya. Galau yang baik-baik. Dan persamaan dari semua orang yang akhirnya sukses di dalam Islam, mereka memang lebih banyak mikirin urusan orang lain daripada ngurusin diri sendiri. Ngurusin orang lainnya juga bukan kepo pengen tahu doang ya. Kadang pengen tahu, dia selingkuh sama siapa sih? Gak ada urusan ya. Selingkuhannya yang masih gak ada urusan. Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Fokus aja di solusi.
Orang ada masalah, kita yang paling pertama bantu. Ya, galaunya mikirin maslahat bagi umat. Ya, insya Allah. Udah galau, makanya kalau misalkan ada pemuda di sini yang galaunya cuman gara-gara main handphone, push ranknya kalah melulu, banting handphone, aduh itu mah ya. Bukan pemuda yang diharapkan Islam ya. Insya Allah. Yang terakhir, lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya kalian dekatnya sama siapa. Ya, karena itu juga menentukan nanti kalian ke depannya seperti apa. Kadang ada yang komen, kok bukannya berteman itu dengan siapa saja? Betul, berteman dengan siapa saja. Tapi kalau mengambil nasihat dan mendengarkan teladan, ya, yang dijadikan teladan dan untuk didengar nasihatnya, itu mesti pilih-pilih. Ya, temenan silakan sama siapa saja. Tapi mengambil teladan, mendengar nasihat harus pilih-pilih. Kayak misalkan ginilah, kita pengen jadi pemain bola yang hebat. Ya udah latihannya sama Messi. Masa malah ke Chef Juna? Nah, nyambung. Nanti jadi koki. Ya. Masya Allah. Jadi kayak gitu. Lihatnya. Lihat siapa yang kalian tempel. Yuk. Udah mustahil. Tiap hari teman-teman nongkrongnya cuma teman-teman main Mobile Legend. Nongkrongnya di warung kopi. Itu juga cuma pesan es teh. Tapi numpang wifi 6 jam. Nggak modal ya. Terus berharap tahu-tahu jadi hebat. Tahu-tahu ada orang datang ngasih piala, selamat kamu udah juara, selamat kamu udah jadi direktur. Ini gimana ceritanya? Ya, mustahil ya. Bukan hal yang mustahil itu, hil yang mustahil. Ya, kebalik ya, saking nggak mungkinnya. Kok tapi tahu-tahu dapat warisan, orang tuanya meninggal, ya dapat warisan tapi nggak bisa mengelolanya, bisa jadi dosa uangnya dan nggak jadi manfaat, bisa habis lagi, udahlah ya. Dan seperti itu, bismillah. Itu baru kisah dari tentang Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, tapi ada begitu banyak hikmah ya. Tapi bismillah, yang pasti jangan alergi sama masalah tadi, dan silakan sibuk dengan ilmu. Takwa, prestasi, kalau capek silakan istirahat sesekali nggak apa-apa, tapi juga jangan jadi rebahan. Koilullah tidur siang, Nabi juga tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur, tapi tidur siang setelah zuhur bangun-bangun asar, yaitu kebablasan ya tidurnya. Ya kan silakan ya, insya Allah. Kita sisihkan waktu untuk lebih banyak tanya jawab atau diskusi. Dikembalikan dulu kepada kakak-kakak MC-nya ya. Atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong dikoreksi ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, tadi kita sudah sedikit mendengar penjelasan materi dari Ustadz Denny sendiri. Ustadz, kita ada pertanyaan nih Ustadz. Tema hari ini kan tentang hijrah ya Ustadz. Nah, berdasarkan pengalaman Ustadz hijrah nih, pernah terpikir gak Ustadz, kenapa ya saya gak hijrah dari dulu aja kalau tahu hijrah itu seindah ini? Masya Allah ya. Kenapa nggak kepikiran dari dulu? Ya gitu ya. Sama kayak pernah ada kajian pranikah, Ustadznya berkata kayak gini, Ustadz Handi Boni katanya. Bilang kayak gini, nikah itu enaknya cuma 5%. Sisanya enak banget katanya. Menyebalkan ya. Kasihan para jomblo. Masya Allah. Iya, hijrah itu nikmat ya. Tapi bicara tentang nikmatnya harus dirapikan dulu definisi nikmatnya ya. Karena kalau bagi kita itu nikmat adalah segala keinginan yang terkabul, pengen punya rumah dapat rumah, pengen naik jabatan, maka ketika hijrah bisa jadi malah akan dapat kekecewaan. Karena nikmatnya itu tadi ya. Karena nanti pelan-pelan, bukan berarti kalau misalkan kita udah hijrah, takwa, nurut sama Allah, terus hidupnya jadi nggak akan ada masalah gitu. Ada. Jangan heran kalau malah tambah banyak masalahnya. Setelah hijrah, setelah tobat, kok malah tambah banyak masalahnya. Ya. Tapi ternyata bagi kita itu jadi masalah, karena memang bisa jadi sudut pandang kitanya aja yang beda. Ya. Kayak contoh, kata saya ini setelah diminum bakal jadi masalah, Pak. Karena harus jadi sampah dan harus dibuang. Tapi kata pengusaha daur ulang, Pak, oh ini dikumpulin, Pak. Di dasar tempat sampah juga digali. Ya. Padahal bendanya sama. Atau ada orang koleksi buku komik. Hilang satu buku komiknya, nangis dia ngejerit. Tapi bagi yang tidak mengoleksi buku komik, hilang satu lemari pun biasa aja. Ya. Karena memang bahagianya yang menentukan. Maka definisi nikmatnya ini yang mesti diluruskan dulu. Karena pelan-pelan nanti akan berubah. Nikmat itu bukan ketika keinginan kita dikabul, tapi nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah.
Mau bentuknya motor hilang, mau bentuknya dimutasi, mau bentuknya dipotong gajinya. Tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, bismillah. Ya. Karena emang sejatinya semua hal yang Allah berikan itu masih berupa ujian. Contoh latihannya, Pak, kalau kalian naik gaji atau ibu-ibu ya, Bu, tiba-tiba sama si bapak uang bulanannya dinaikkan jadi 15 juta Bu. Per minggu Bu. Masya Allah. Tuh, ibu-ibu mas gampang nyenengin ibu-ibu. Baru dikasih ngayal aja udah seneng. Ya. Gimana beneran dikasih 15 juta per minggu ya? Bu, dikasih uang bulanan nambah 15 juta per minggu. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau hal itunya bisa dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Karena kalau uangnya tambah banyak, gajinya naik, jabatan meningkat, tapi dipakai maksiat, ya musibah lah. Masa jadi nikmat? Ya. Ilmu bertambah, izin bahkan mohon maaf, hafalannya bertambah. Nikmat bukan? Ujian. Ya. Karena kalau gara-gara hafalannya bertambah malah jadi sombong, nggak dijadiin imam dia ngambek. Dalam hati ngegerutu, yang gitu jadi imam bagusan ge saya. Nggak ngucap nggak, tapi di hatinya doang dongkol. Bisa jadi ada yang gagal, ada yang salah. Ya. Ini kayak tadi, ya. Nikmat apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi ketika akhirnya hijrah, tobat misalkan, terus tahu-tahu banyak masalah. Bukan berarti kalau udah dekat sama Allah nggak akan ada masalah, enggak, makin banyak masalahnya. Tapi kenapa para nabi, para orang-orang soleh terdahulu pahala banyak, dosa sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah daripada orang-orang, tapi tetap lebih akhlaknya lebih bagus daripada orang kebanyakan. Ya, kenapa? Yang dikejar dari awal juga Allah, bukan keinginannya. Yulah jujur-jujuran ya. Kita punya keinginan tidak manusia? Iya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita tenang, kita bahagia ya. Lalu kita jawab dengan jujur. Dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Yang udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang sudah tercapai, ada yang udah punya jabatan, ada yang sudah kaya ya. Jawab dengan jujur, apakah setelah itu semua tercapai sudah bahagia sepenuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa? Enggak. Ya. Terus harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Nah, lihatlah para nabi, bahagianya bukan yang aku suka, yang Allah suka. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, bukan, waduh kok gak sesuai keinginan, bukan. Tapi apapun yang terjadi, gimana caranya ini jadi jalan aku tambah dekat sama Allah. Close, udah. Enak, tenang. Ya, nah kepikiran gak dulu hijrah gak segala macam? Iya sih. Nah, dulu setelah, kan memang dulu akhirnya hijrah, akhirnya meninggalkan semua yang di Thailand setelah menyadari bahwa, oh, yang kata orang semua sumber kebahagiaan, udah punya semua. Diperlihatkan orang yang sudah punya lebih banyak daripada diri ini pun tidak lebih bahagia. Yulah jujur-jujuran. Masih pernah ngelihat orang kaya yang stres? Ada. Pernah ngelihat orang yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya sendiri? Oh, ajib ya. Pernah ngelihat yang pasangan udah tampan, cantik tapi masih selingkuh? Oh, lebih keras si bapak ya. Sabar Pak, sabar Ustaz. Insyaallah. Tenang. Insyaallah. Masya Allah. Ini kelihatannya kayak Inara semua di sini ya. Masya Allah. Apalagi pernah ngelihat orang yang sudah populer malah ingin mengakhiri hidupnya stres? Banyak juga. Ya udah yuk. Perlu berapa kali kecewa lagi baru kita sadar bahwa itu bukan sumber kebahagiaan. Ibarat gini lah. Mereka kan udah jelas-jelas pernah dapetin itu. Tapi kadang kita masih berupaya ngejar hal itu gitu ya. Ibarat gini, di depan ada belokan dua nih, satu ke kiri, satu ke kanan. Kita ngelihat yang belok kiri pada jatuh semua gara-gara ada lubang. Masa kita tetap belok kiri? Kan nggak tahu orang pada jatuh. Ya belok kanan lah. Yang kanan pada selamat, yang kiri pada luka-luka, pada jatuh. Ibarat orang udah pernah kecewa dengan hartanya, orang udah pernah kecewa dengan jabatannya, terus kita masih segitu ngoyonya ngejar-ngejar itu semua. Izin ya. Kami waktu itu ngobrol sama para direktur PT PJB waktu di Surabaya. Kenapa tentang orang segitu ngoyonya berusaha pengen jadi kaya? Jawabannya sederhana. Satu, karena mereka belum pernah kaya. Udah gitu aja.
Coba udah pernah kaya, biasa aja. Ya. Makanya nanti ada istilah ada OKB atau ada OKL. Orang kaya baru, orang kaya lama. Ya, kalau baru ya heboh memang biasanya. Tapi kalau udah dari lama, udah biasa aja ya, udah gitu duit kertas gitu aja. Iya bisa beli barang, tapi barang juga bisa bosen ya. Coba beli handphone terbaru, senang hari pertama doang. Coba 5 tahun berikutnya dijadiin ganjelan motor ya biarin. Biasa aja kan. Makan all you can eat, makan sepuasnya ya, prasmanan 5 menit pertama begitu menggoda itu daging, coba 2 jam kemudian gumoh Pak. Biasa aja. Jadi ya emang gitu ya, kenapa tidak lebih cepat, tapi ya bismillah, Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan ya. Yang pasti kalau sudah pakai kacamata iman gak ada yang rugi, tinggal gimana caranya sisa usia yang ada jadi jalan tambah dekat kepada Allah semuanya insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ya Ustaz, sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan terkait hijrah dan berbagai tugas, tentunya lebih banyak ujian ya Ustaz. Nanti Ustaz untuk istiqomah berhijrah itu bagaimana Ustaz? Ada yang menjawab perlu ilmunya. Karena kalau tahu ilmunya kan jadi tahu, keutamaan amalan ini apa sih, jadi makin termotivasi. Kepahitan yang bisa kita dapat dari meninggalkan suatu amalan atau melakukan apa itu apa sih, akhirnya jadi nggak mau melakukan ya. Tapi kalau diri pribadi ya minimal ada doanya ya, seperti misalkan Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ya kan hati itu bisa bolak-balik ya, makanya salah satu doa yang yang sering dikumandangkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta supaya diteguhkan hatinya pada agamanya Allah. Atau kalau saya pribadi caranya adalah ingat dosa. Nah, kayak misalkan suatu ketika futur itu pasti akan datang. Pas futur, syaitan membisikkan, tuh lihat yang lain juga nggak segitunya ibadah, yang lain juga nggak segitu ngoyonya, banyak yang kendor ibadahnya. Maka saya jawab dalam hati, mereka meskipun misalkan cuma 5 waktu, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, seumur hidup nggak pernah tahajud, bahkan tidak berdakwah, masih bisa ke surga nggak? Masih. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Diri ini yang punya dosa segitu banyak, layak Allah matikan waktu masih di Thailand, terus sok-sokan nggak mau beramal lebih banyak, nggak mau ibadah lebih banyak, terus pengen ke surga pakai amalan yang mana? Selama ini dakwah kemana-mana juga belum tentu diterima amalnya sama Allah, belum tentu cukup buat menggugurkan dosa-dosa yang lama ya. Makanya setiap kali pengen lelah, udahlah bismillah, ingat dosa. Atau yang yang terakhir, sempetin wisata rohani. Wisata rohani teh kemana kok? Ke kuburan ya. Kita lihat orang dulu, dia lebih kaya dari aku. Enggak, tuh sekarang di dalam tanah juga uangnya nggak dibawa. Atau kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia. Itu nanti ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter, usianya tinggal 6 bulan lagi. Anak kecil umur 3 tahun tapi kepalanya hidrosepalus, ada yang bocor jantung, ada yang tumor otak, penyakit-penyakitnya nggak biasa. Kalau ketemu mereka, dan mereka bisa lebih tersenyum daripada kita, seketika ketemu mereka tuh langsung masalah kita jadi receh. Langsung malu, sebelum kesini habis ngambek main game kalah melulu banting handphone, ya Allah. Ya. Giliran akhirnya itu mereka ya Insya Allah lebih pandai bersyukur dan lain-lain. Itu amat sangat menghidupkan hati. Ya. Amat sangat menghidupkan hati, silakan ya. Kemarin di beberapa kajian ada teman-teman tunarungu yang nggak bisa mendengar. Mereka orang-orang yang dari lahir hingga detik ini tidak pernah mendengarkan satu bunyi apapun. Suaranya sendiri aja nggak tahu. Ya. Tapi waktunya azan bisa mereka tuh yang ngajakin sholat. Udah disetting di handphonenya ngegeter tiap kali waktunya sholat. Ini apa kabar ini nempel setahun berapa tahun seumur hidup. Ya. Malu benar-benar menghidupkan hati. Ya, Insya Allah. Dan mereka mau belajar tuh susah, coba Masya Allah. Kita bicara misalkan ngejelasin, karena mereka tidak ada inputan tentang mulut, makanya kalau misalkan
tuli biasanya kan bisu juga. Karena nggak pernah dengar kata. Ini ngucap botol gimana? Ngedengar kata botol aja nggak pernah. Tahu bentuknya mah kayak gini gitu. Apalagi ngejelasin tentang Allah. Makanya sebagian dari mereka dijelasin tentang agama ya. Ada yang bilang kayak gini, oh Allah itu ayahnya, Muhammad itu ibunya ya. Terus anaknya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. Karena mereka nggak ngejelasinnya susah gimana konsepnya. Kita bisa jelasin, mereka nggak bisa dengar. Nggak ada jembatannya. Makanya sampai ada yang belajar ini, berdakwanya khusus kepada mereka pakai bahasa isyarat gitu ya. Ada yang itu ada kode-kodenya, itu Masya Allah dakwahnya kepada mereka. Dan mereka segitunya masih pengen belajar. Kita mah datang kajian sambil ngantuk ketiduran kedengeran Pak apa yang diomongin. Mereka mah mau fokus kayak gimana juga akan kedengeran bunyi apa-apa. Insya Allah. Ya. Dan bisa jadi bukan kita yang kasihan sama mereka, mereka kasihan sama kita. Ya. Karena ini dihisap nih, mereka mah nggak dihisap. Ya. Insya Allah ya, itu menghidupkan hati. Bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan istiqomah. Cukup? Makasih Ustaz atas tips-tipsnya, semoga bisa diamalkan oleh diri kita sendiri. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Kalian kepanasan gak itu? Pindah aja biar kali ini. Panggung masih luas. Saya bisi zolim. Cerita sedikit ya. Dulu Imam Ahmad bin Hambal pernah melihat salah seorang muridnya berdakwah. Muridnya ini berdakwah di bawah pohon rindang. Murid-muridnya ada yang di luar pohon kepanasan. Malam-malam ditegur oleh Imam Ahmad, datang jam 3 malam ke rumah muridnya. Ketok-ketok, muridnya kaget, siapa nih jam 3 malam datang? Siapa ini? Ini aku Ibnu Hambal. Tawadunya beliau ya, nggak berkata ini aku gurumu, enggak ya. Begitu akhirnya pelan-pelan nasihatinnya juga, Masya Allah Imam Ahmad itu. Nggak di hadapan umum, tapi tengah malam datang pas lagi sepi, nggak ada yang tahu. Kalau engkau mengajar, kalau engkau adem, maka muridmu juga harus adem. Ini kalau di zaman Imam Ahmad saya dimarahin. Udah ya, sok atau pindah ya. Serius nggak apa-apa? Ya Allah, setiap tetes keringatnya jadi peninggi derajat ya. Saya aja kepanasan soalnya, apalagi kalian itu. Luar biasa ahwat itu. Kalau laki-laki mah pengen wudhu gampang Pak. Lepas gulung tangan, kaki selesai. Coba ahwat apa? Coba gimana? Fase pertama lepas jarum pentul ya. Bingung tuh mau ditaruh di mana. Kalau kerudungnya segi 4 kan lebih ribet. Ini kalau tinggal lep lebih mudah insya Allah. Ya. Baru lepas nikob, lepas kerudung, dalamnya masih ada ciput. Kalau nggak ada tempat gantungnya luar biasa. Kadang wanita itu bisa mengembangkan kemampuan yang luar biasa ya. Dia sanggup membuntel kerudung dan ciputnya di atas kepalanya, terus wudhu tanpa jatuh tuh. Seimbang gitu. Apa ubun-ubun kalian rata semua atau gimana? Ya, itu keren Masya Allah. Di tangan masih ada manset, di kaki masih ada kaos kaki ya. Dilepas di luar kaos kaki ada yang bukan mahram, masuk ke dalam becek. Serba salah Masya Allah, tapi tetap menjaga syariat ditutup Masya Allah. Luar biasa. Beres pakai manset, pakai kaos kaki selesai, jarum pentulnya yang tadi hilang. Benda paling misterius itu. Selalu beli banyak, nggak pernah digadoin, tetap habis. Kecuali sambil nonton TV nyemilin jarum pentul gitu ya, masuk akal kalau habis. Ini selalu habis gitu ya. Luar biasa itu benda ya, misterius. Semoga Allah muliakan kalian ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada yang nanya? Nggak jadi? Ada. Tafadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz buat para ibu di zaman milenial ini yang udah punya anak laki-laki dewasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kata Ustaz tadi kan kalau ada yang suka tinggalkan atau halalkan. Halalkan atau tinggalkan. Itu untuk anak perempuan. Terus gimana kalau misalnya kasusnya ini anak laki-laki ditelepon terus sama anak perempuan? Sampai anak saya itu kalau ada apa-apa langsung teleponnya pasti ke saya, kuping saya gitu. Saya kan termasuk ibu yang gak berani ngobrolin anak orang gitu. Seperti itu.
Nelponnya ngomongin apa itu? Insya Allah. Bismillah ya. Wah, ini jadi bahas parenting nanti ya, lebih banyak ya. Tapi sederhananya gini Bun, pilar pendidikan di dalam Islam itu cuma dua, ya. Satu doa, dua keteladanan. Ulangi, satu, dua, iya. Kenapa murid-muridnya Imam Syafi'i sukses semua? Beliau bangun tahajud pun doain murid-muridnya, nggak doain dirinya sendiri. Ini cobain Bismillah tahajud. Tahajud itu kan beda Nabi dengan Rasul ya. Nabi kan diberikan wahyu dari Allah tapi tidak diperintah berdakwah. Rasul itu kan dapat wahyu dari Allah lalu diperintah berdakwah. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, Rasulullah Muhammad SAW itu belum jadi Rasul, tapi jadi Nabi. Kenapa? Karena dari ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk berdakwah. Kapan ada perintah untuk berdakwah? Tidak lama kemudian ketika surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 turun. Ayat keduanya, kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Baru jadi Rasul tuh. Dan sebelum perintah berdakwah turun satu surat sebelumnya, surat Muzammil. Ya. Perintahnya apa? Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nabi disuruh bangun, bangkit min laila, dari malam, sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit, sepertiga malam. Buat apa Nabi disuruh bangun malam? Tahajud, nggak mungkin ngeronda. Ya. Dan ini perintahnya turun bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj yang perintah 5 waktu. Nabi punya PR sebegitu besar, mendakwahkan tauhid kepada seluruh dunia. Sedangkan ketika berdakwah, yang pertama percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Sedangkan di situ seburuk-buruknya tempat, di sekeliling Ka'bah minimal ada 360 patung berhala, orang gampang marah di situ, senggol bacok. Ya, ada wanita melahirkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup di Arab jahiliyah itu. Nabi dakwah pakai apa senjatanya? Dan Allah memerintahkan Nabi untuk tahajud dulu sebelum berdakwah. Cobain. Kata Imam Ustadz Arifin Ilham rahimahullah, orang ahli tahajud itu Allah turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti orang buat ngelihat beliau tuh cinta dari keagungan Allah. Punya aura, punya wibawa. Sehingga misalkan ada 2 orang berbicara hal yang persis sama, satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud, hasilnya pasti beda di hati pendengarnya. Kok saya lebih pengen ngedengar si orang itu ya? Padahal nasihat itu pernah dengar di ustadz yang lain. Padahal dia usianya jauh lebih muda daripada kami semua. Bisa jadi, mungkin dia ahli tahajud. Ya, cobain, bismillah. Pakai tahajud, pakai doa. Ya. Yang kedua, keteladanan. Makanya kadang, izin ya saya tanya dulu. Apakah Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Izin saya jawab ya. Kalau kepada sahabat, Nabi pernah mukul. Ada sahabat yang pernah kena jewer sama Nabi. Atau mungkin riwayat yang terkenal yang ini. Menjelang Nabi wafat kan beliau bertanya kan, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku detik ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Perutku pernah terpukul tongkat olehmu. Kata Nabi, balas aku sekarang juga. Dibilang apa sama dia? Waktu aku kepukul, aku nggak pakai baju. Coba, tambah ngelunjak. Ketika akhirnya Nabi pun melepaskan pakaian atasnya, dia balas mukul atau malah meluk Nabi? Meluk kan? Hikmahnya apa? Sahabat ada yang pernah kena fisik sama Nabi, satu pun nggak ada yang ngambek, nggak ada yang marah, nggak ada yang dendam, nggak ada yang benci. Kenapa? Beliau teladan dan dikagumi. Kadang kita jadi orang tua, bener bu, soleh bener, tapi soleh sendiri. Sedangkan kita tahu Islam itu rahmat lil alamin. Yuk jadi teladan gitu ya. Sehingga kadang punten. Kayak misalkan, itu kalau kepada sahabat. Tapi di surat An-Nisa, surat keempat ayat 34-nya, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, selanjutnya, di bawahnya kan ada nasihat tentang kalau kita khawatirkan istri berperilaku nuzyus, membangkang, apa caranya? Ada 3 dari Allah. 1, nasihat yang baik. 2, tinggalkan dari ranjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.